acara upacara pengibaran bendera merah putih Senin 7 Agustus 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Tegak, gerak. 2 langkah samping kanan, jalan. 2 langkah samping kanan, jalan. Approach, mulai. Barisan paling kanan, siap. 12-1A, siap. 12-1B, siap. 12-2A, siap. 12-2B, siap. 12-3, siap. 12-4, siap. 12-5, siap. 12-6, siap. 12-7, siap. 12-8, siap. 11-1 siap, 11-2, siap. 11-3 siap, 11-4, siap. 11-5, siap. 11-6, siap. 11-7, siap. 11-8, siap. 11-9, siap. 11-10, siap. 11-11, siap. 10-1, siap. 10-2, siap. 10-3, siap. 10-4, siap. 10-5, siap. 10-6, siap. 10-7, siap. 8 siap, 10-9, siap. 10 siap, 10-11, siap. 10-12, siap. Badan suara siap, 11 siap. Kurang selesai. Laporan cuma, kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pertanyaan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara, hormat! Kau tegak! Kau Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih Senin 23 siap laksanakan. Lanjutkan. Siap. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Heningkan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Dimulai. Bacaan teks Pancasila. 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 Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMA Negeri 19 Medan berjanji. Satu, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua, peraturan dan tata tertib sekolah. 3. Belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. Amanat pembina upacara. Amanat istirahat di tempat. Crowd. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 19 Medan, dan yang kami hormati staf pengajar guru semua, dan yang kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri 19 Medan. Pagi ini kami datang dari Polres Pembelawan. Kami perkenalkan, kami adalah AKP HL Tambunan, Jabatan Pelaksana KBRN Polres Pembelawan. Merupakan suatu program yang selalu berkesinambungan dari Polres Pembelawan untuk pelaksanaan kehadiran di sekolah-sekolah dalam rangka untuk melaksanakan pembina upacara, mengarahkan sebagai kepada siswa-siswi untuk sama-sama kita menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Pertama-tama yang akan kami sampaikan adalah antisipasi tawuran, yang kedua kejahatan jalanan, yang ketiga kenakalan remaja, yang keempat bahaya narkoba, dan yang terakhir hati-hati bermedsos. Artinya adik-adik, seperti yang saat-saat sekarang ini, terkhususnya mungkin ada juga di antara kita yang mengalami ataupun yang tinggal di Belawan sekitarnya, sering terjadi sekali tawuran. Hal ini sangatlah tidak baik. Artinya untuk kelanjutan masa depan kita pun anak-anak didik ini berpengaruh, karena mental dan jiwanya apabila sering tawuran maka akan terganggulah proses belajar mengajar. Jadi kami himbau dari Polres Pembelawan, mari kita ciptakan sama-sama jaga diri, adik-adik ya. Kita jaga diri supaya untuk tidak melibatkan diri di dalam hal tawuran. Ada beberapa pola. Pertama, setidak-tidaknya kita diri sendiri pun untuk tidak ikut terlibat langsung tawuran, itu merupakan suatu sudah metode menjaga tanpa harus mengajak orang lain. Artinya pribadi lepas pribadi kita sama-sama untuk tidak ikut di dalam tawuran. Yang kedua, kejahatan jalanan. Seperti kita ketahui sekarang ini, akhir-akhir ini, terkhususnya malam minggu atau malam liburan, sering terjadi kejahatan jalanan. Untuk itu, adik-adik siswa sekalian,
usahakanlah kalau malam itu nggak usah lagi keluyuran sampai jam 10 malam. Karena apa? Kadang-kadang masa-masa tingkat SMA ini anak didik sering menunjukkan jati diri, sehingga rasa ingin bergabung dengan teman-temannya pertama awalnya kumpul-kumpul, yang kedua jalan sana jalan sini, ada yang salah di jalan, terakhir ikut-ikutan. Jadi kami merasa hal-hal yang tidak berguna nggak usah diikutkan. Kenapa? Jaga diri saja, baru ikuti kegiatan yang positif supaya kedepannya untuk yang namanya kejahatan ini memang bisa zero untuk wilayah Polres Pulau Lawan. Karena terlebih-lebih moto Kapolda yang baru sekarang ini amankan area publik. Artinya area publik ini bisa untuk aman, untuk dijadikan Kamtibmas yang cukup kondusif di wilayah Polres Pulau Lawan khususnya. Terlebih-lebih di lingkungan kita yang pada akhir-akhir ini seperti di KFC, di Jalan Marelan, kami harapkan nanti adik-adik sekalian untuk sama-sama bisa menahan diri. Yang ketiga, kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini bermacam-macam. Ada yang vandalis, ada yang untuk suka usil ke sana ke sini. Ini pun perlu juga kita antisipasi karena dia cikal bakal dari kejahatan-kejahatan yang lainnya. Semuanya mari menahan diri. Yang kedua, bangun komunikasi ke teman-teman yang positif agar hasilnya nanti positif. Yang ketiga, yang keempat adalah bahaya narkoba. Bahaya narkoba ini yang paling merusak generasi penerus bangsa. Bahaya narkoba ini kita ketahui apabila kita sudah masuk di dalam, ikut di dalam, apalagi menggunakan narkoba ini, maka sangat sulit keluar dari lingkaran itu. Kenapa? Karena obat biusnya itu merusak saraf kita sehingga kita selalu kepingin untuk mengulang-ulangi perbuatan itu. Jadi sejauh ini dari awal mari kita hilangkan untuk yang namanya narkoba supaya ke depan buat siswa-siswi yang adalah cikal bakal calon pemimpin generasi penerus bangsa dapat tidak dirusaki oleh narkoba, sehingga ada manfaat orang tua, apalagi terlebih-lebih tadi janji siswa. Poin kedua, patuh dan taat kepada guru dan orang tua. Artinya nasihat guru maupun nasihat orang tua harus kita pedulikan, artinya harus kita jalankan. Yang terakhir tentang hati-hati medsos. Medsos ini pun sangat hati-hati mengetik. Jangan asal-asal, terima dulu, dilihat benar nggak berita itu. Jangan selalu belum benar dicek kebenarannya langsung di-share sehingga mempengaruhi orang lain. Cek dulu benar-benar. Jangan asal-asal di-share sehingga terkadang ada kawan-kawan yang menanggapin yang kita share itu sudah benar, padahal sumbernya pun kita tidak tahu. Jaga tangan kita, jangan asal men-share. Tidak baik men-share kalau memang tidak benar. Artinya apalagi sekarang ini ada undangan IT, kalau kita yang informasi yang tidak benar kita sampaikan juga ke orang lain dan orang lain meneruskan, nanti akan di jejak digitalnya akan dicari dia siapa yang memulai, yang men-share untuk kegiatan-kegiatan berita-berita yang negatif. Jadi kalaupun kita sering nonton bermedsos, ada yang Instagram, ada yang Facebook, mungkin Twitter, mari kita sama-sama bijak. Yang positif silakan, untuk yang negatif yang belum tentu sumbernya kami rasa nggak usah di-share. Karena apa? Ini membuat kegaduhan juga. Banyak di antara bermedsos ini antara satu dengan yang lainnya karena terpengaruh, dipanas-panasi, sehingga terjadi komunikasi yang tidak baik dan mengakibatkan juga ini akan terjadi saling bersinggungan antara kenakalan remaja. Akibatnya apa? Terkadang antar sekolah dengan sekolah, dan ini sangat diperlukan sekali untuk diketahui, hati-hati bermedsos.
Di dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa terlebih-lebih izin Bu, supaya kami sampaikan untuk kejahatan seks ini pun tidak boleh, karena kebetulan ada baru-baru ini di wilayah Polres Pembelabuhan, umurnya masih terkatanya SMA Bu, sudah melakukan kejahatan seksual, dan sekarang di Polres Pembelabuhan diproses. Ini hati-hati kita, yang bagus nggak usah dilakukan, karena terkadang kumpul 2 atau 3 orang. Pertama-tama awalnya mereka menonton di namanya warnet, kemudian bersebahat mereka, ada orang lewat sehingga dikatakan ada dosa. Ini kenapa perlu kami sampaikan kejahatan seksual ini, karena tingkat ini tingkat udah SMA. Artinya kebetulan usia-usia yang pelaku yang kemarin itu setingkat-tingkat usia siswa SMA, walaupun mereka tidak sekolah tapi usianya sama, artinya mentalnya mirip-mirip. Ini perlu kami sampaikan. Kenapa? Awal-awal mulanya mereka sama-sama menonton di warnet, diputar sana putar sini, terakhir 2 atau 3 orang cerita-cerita sehingga mempengaruhi. Yang kami ajak di sini adik serta didik, kalaupun nonton di warnet-warnet itu, kalau nggak bisa ditinggalkan, contoh mungkin untuk mengerjakan soal segala macam yang positif silakan, tapi untuk yang tidak negatif-negatif nggak usah diapain, diputar sana putar sini. Mari kita sama-sama, terlebih-lebih kita disekolahkan untuk adalah suatu kebanggaan orang tua. Suatu saat kita harapan daripada orang tua, dan ketika kita sudah tamat, jadilah kita jadi diri kita yang baik. Kami rasa itu arahan atau bimbingan dari kami. Sebelum dan sesudahnya, apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Menyanyikan lagu nasional. Nyanyikan lagu wajib nasional Tanah Airku. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in.
Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkan kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai, laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Siap. Penghormatan umum. Pembina upacara, hormat! Kau tegak! Kau Upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh guru-guru dan staf pegawai. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Acara selesai, barisan dibubarkan.